Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Estafiana Mali. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok pada hari ini. Presentasi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum kami menjelaskan materi-materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang tujuan konten video kami pada hari ini. Kepada petugas saya persilakan. Tujuan konten video dari kelompok kami mengenai sejarah bahasa adalah untuk memahami asal-usul dan perkembangan bahasa dari masa ke masa, mengetahui perubahan bentuk dan fungsi bahasa, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi dan identitas budaya. Inilah tujuan konten video kami. Kepada pemateri saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Perleni Wahar. Saya dari siswa semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu bahasa pada masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia belum mengenal bahasa seperti sekarang. Mereka berkomunikasi melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bunyi-bunyian sederhana. Bahasa lisan mulai berkembang ketika manusia hidup berkelompok dan membutuhkan kerjasama. Contoh bahasa pada masa prasejarah sebagai berikut. Yang pertama, menganggukkan kepala untuk menyetujui. Yang kedua, menggelengkan kepala sebagai penolakan. Yang ketiga, mengangkat tangan sebagai tanda berhenti. Nama saya Astikola Besin, saya sebagai pemateri kedua. Munculnya bahasa lisan dan tulisan. Seiring berkembangnya peradaban bahasa lisan menjadi semakin struktur sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Manusia mulai mengenal bahasa tulisan seperti aksara paku di Mesopotamia dan hieroglif di Mesir. Tulisan memungkinkan manusia menyimpan pengetahuan dan sejarah. Contoh munculnya bahasa lisan. Bahasa lisan muncul ketika manusia mulai menatap dan berkelompok sehingga membutuhkan komunikasi yang lebih teratur. Contoh, manusia purba menggunakan kata-kata sederhana untuk menyebut benda, misalnya bunyi tertentu untuk makanan, air, api. Saat berburu, pemimpin kelompok memberi perintah lisan seperti bunyi pendek untuk maju, bunyi keras untuk bahaya. Perkenalkan, nama saya Maria Kristiani Habukoi. Saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa klasik dan modern. Bahasa Yunani dan Latin merupakan bahasa klasik yang sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban Barat. Dalam bahasa Yunani, banyak istilah filsafat dan ilmu pengetahuan lahir seperti logos atau akal atau kata, ethos atau moral, dan theos atau Tuhan. Sementara itu, bahasa Latin digunakan secara luas dalam pemerintahan, hukum, dan gereja. Contohnya, istilah kurikulum, educatio, dan ministerium yang masih digunakan hingga sekarang. Dalam bahasa Latin kemudian berkembang bahasa-bahasa modern seperti Spanyol, Prancis, dan Italia. Misalnya, kata Latin mater berubah menjadi madre atau Spanyol, metre atau Prancis, dan mater dalam bahasa Inggris yang juga dipengaruhi Latin dan Yunani. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan jejak sejarahnya. Perkenalkan, nama saya Beatrix Dorila Pentem. Di sini saya akan membawakan pemateri yang keempat. Di era globalisasi dan teknologi digital, bahasa berkembang semakin cepat. Media sosial melahirkan banyak kosakata baru, singkatan, dan bahasa gaul yang sering digunakan generasi muda. Bahasa tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan cara berpikir suatu kelompok. Contoh misalnya, dalam percakapan sehari-hari di media sosial, sering kita temui kata dan singkatan seperti OTW, FYI, BTW, healing, atau gas. Bahkan dalam komunikasi iman muncul ungkapan seperti sharing iman, live misa online, atau renungan singkat di IG. Dan presentasi kelompok kami, sekian dan terima kasih.